Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Biku. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini, Mbak? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana Pak Biku kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat juga. Ini Mbak, sebelum kita melakukan kegiatan coaching kali ini sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Mbak. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita kali ini. Coach dan Puji akan saya amati dan nanti sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur TETA atau belum. Nah, kemudian bagaimana Mbak Rina memberikan pertanyaan berbobot kepada Puji dan juga bagaimana Puji nanti merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, apakah kompetensi yang akan Mbak Rina kembangkan pada coaching kali ini, Mbak? Rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan nanti yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Oh gitu, berarti ada 3 hal Mbak ya. Tapi dari 3 hal itu kompetensi mana yang akan Mbak Rina kembangkan terlebih dahulu secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini, Mbak? Rencananya saya kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu yaitu yang pertama mendengarkan aktif, terus kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 hal itu indikator yang bagaimana yang ingin Mbak Rina proses pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini nanti berhasil menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Mbak untuk kegiatan pra-observasinya kali ini. Silakan Mbak Rina melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak Buku atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Pak Mikun, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Nah, dengar-dengar ini Pak Miko ada yang ingin diceritakan ini, cerita apa Pak Miko? Iya Bu, betul sekali. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan Bu Rina hari ini Bu. Oh, tapi gini ya Pak Miko, kita tidak punya banyak waktu karena ini mengambil waktu selasa-selasa. Jadi saya menyediakan waktunya hanya 15 menit. Kira-kira apa ini Pak Miko yang akan disampaikan? Masih Bu, ini begini Bu. Jadi apa yang saya sampaikan ini terkait dengan rekan-rekan guru saya Bu yang metode mengajarnya itu Pak dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Kemudian untuk metodenya juga masih konvensional, yaitu ceramah lagi. Nah, untuk membuat pembelajaran di kelas itu tidak bervariatif gitu. Jadi padahal kalau zaman sekarang kan harusnya apa-apa sudah berteknologi. Nah, kita dapat melakukan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif begitu kan. Nah, jadi ini saya garis bawahi ya, berarti permasalahannya Pak Miko ini adalah pembelajaran yang dilakukan guru-guru di sekolah Pak Miko itu kurang variatif, bukan begitu ya Pak? Iya betul Bu, jadi pembelajaran kurang bervariatif, kemudian tidak menggunakan media pembelajaran dan juga metode pembelajarannya juga masih yang lama begitu Bu. Ini kira-kira dari percakapan kita ini apa yang akan kita dapatkan? Ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu yang ada di sekolah saya. Jadi khususnya dalam hal ini penyampaian pembelajarannya itu. Jadi yang Pak Miko harapkan adalah adanya perubahan, gitu ya Pak Miko? Iya Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin
didapatkan? Saya ingin adanya perubahan Bu, baik metode ataupun pembelajaran rekan-rekan kerja agar lebih bervariatif, ya, misalnya dalam menggunakan puisi, kemudian penggunaan PowerPoint interaktif gitu. Jadi setidaknya lebih baik Bu daripada hanya menggunakan metode ceramah dan tanpa media apapun gitu. Jadi dari yang ingin Niko capai, dari metode, model ataupun media pembelajaran itu kan pencapaiannya kan sudah sangat baik. Apabila dapat berubah semangatnya, kira-kira dari 1 sampai 10 di sekolah Niko yang sekarang ini itu berada pada level berapa? Sekolah saya mungkin masih di level 5 Bu, karena di sekolah saya ini banyak guru senior. Jadi untuk melakukan membuat media mereka itu sangat kesulitan, belum terbiasa, dan bahkan ada yang mengatakan tidak mau ribet begitu Bu. Jadi untuk kondisi yang sekarang ini kira-kira level berapa yang akan ditingkatkan lagi untuk perubahan pembelajaran agar bisa lebih bervariatif? Mungkin dari saya menginginkan sampai di level 7, karena untuk level yang agak tinggi itu masih sulit ya, melihat SDM guru-guru yang ada di sini itu ya masih sulit begitu. Jadi ini dari pencapaiannya dari level 5 ke level 7. Usaha apa ini yang akan Pak Miko lakukan untuk mencapai adanya perubahan pada pembelajaran agar lebih bervariatif? Iya Bu, saya memiliki rencana yang akan saya lakukan. Pertama, melakukan mentoring Bu, secara langsung, kemudian bergantian untuk mengajarkan bagaimana membuat dan menggunakan media pembelajaran. Selain itu ada nggak Pak Miko strategi yang akan Pak Miko terapkan agar teman-teman itu nyaman dengan cara penyampaiannya? Ya Bu, saya juga akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan wakasek kurikulum untuk membuat kegiatan yang berupa pelatihan ya, seperti workshop yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru dan juga menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar murid, sehingga nanti pembelajarannya ya tidak menggunakan metode lama lagi seperti itu. Jadi tadi itu sudah merencanakan mentoring dan workshop dan itu ya Pak Miko ya. Dari kedua rencana itu Pak Miko lebih cepat dalam waktu dekat ini itu akan merealisasikan yang mana? Sepertinya untuk yang mentoring Bu, karena untuk workshop itu kan perlu banyak persiapan ya, seperti konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian membutuhkan biaya dan juga membuat undangan dan juga mencari narasumber dan yang lainnya Bu. Dari kegiatan mentoring individu, apakah Pak Miko itu perlu support dengan pihak lain? Iya sih Bu, jadi nanti saya akan minta bantuan yang memiliki basic atau keterampilan IT yang bagus ya, seperti di sekolah saya itu ada Bu Nur, kemudian ada Pak Joni juga, seperti itu Bu. Oh gitu. Ya berarti nanti Pak Miko akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat, begitu ya? Iya Bu, betul Bu. Oke, kira-kira nih kapan akan melakukan mentoring ini? Saya berusaha secepatnya Bu. Jadi insya Allah minggu depan saya sudah mulai melaksanakan dan saya akan mencoba untuk kemudian nanti dengan teman saya dulu sehingga nanti juga bisa berkolaborasi agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari situ nanti gambaran saya itu dapat terwujud perubahan yang ada di sekolah ini dengan membuat mentoring individu dan nanti juga
berkonsultasi dengan teman yang ahli atau basicnya di IT sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Ya alhamdulillah ya Pak Miko sudah ada gambaran kegiatan kedepannya lagi seperti apa, dan nanti katanya akan melakukan mentoring secara individu. Alhamdulillah nanti saya tunggu perkembangannya, terus saya tunggu juga secepatnya. Baik Bu Rina, terima kasih hari ini Bu Rina sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan memberikan semangat seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa saya buat secepatnya untuk program di sekolah saya ini Bu. Mungkin lain waktu kita juga ketemu lagi, kalau misalnya ada yang ingin diceritakan lagi juga boleh. Baik, siap Bu, terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Miko tadi ya. Sebelum penutupan saya akan mengajukan pertanyaan terkait kegiatan pasca observasi. Pertama, apa yang sudah Mbak Rina lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya melakukan coaching dengan kualitas seperti menanyakan tujuan, terus kemudian identifikasi, terus kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat membantu coaching yaitu Pak Miko dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, oke. Tadi Mbak Rina dan Mas Miko sudah melakukan proses coaching. Menurut pengamatan saya sebagai pengamat, tadi untuk proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya setelah termati juga sudah sesuai dengan alur TERTA, dan Mbak Rina juga sudah bisa menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan pada Puji Mas Miko, sehingga akhirnya Mas Miko itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Rina, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Mbak Rina berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Ya, rencananya kompetensi yang akan dapat saya lakukan yaitu lebih memahami lagi bagaimana proses kita, sehingga saya dapat melakukan coaching agar bisa lebih baik. Ya, semoga nanti ke depannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, gitu Mbak. Sampai di sini dulu, kapan-kapan kita bisa ngobrol dan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.